أكبر الله أكبر. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. Assalamualaikum, Zak. Lagi main apa lo? Main game sama teman gue. Oh, tapi gimana tadi? Subuhan nggak? Udah pakai nanya. Ya enggak lah. Kenapa enggak? Semalam gue push rank, ngantuk gue jadinya. Ya Allah, Zak. Lu tahu gak sih, sholat subuh itu inti dari sholat 5 waktu. Dan pahalanya itu begitu besar, Zak. Nih ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra ayat 78, wa Qur'an al-fajr, innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ibadah yang luar biasa, Zak. Dan yang lu tahu juga nih ya, sholat subuh adalah checklist pertama seorang hambanya kepada Tuhannya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh di masjid, maka dia akan berada di naungan Allah sampai hari esoknya. Dan di hadis lain juga dikatakan, Zak, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh di masjid, maka dia akan dilindungi dari syaitan pada hari itu. Ibadah yang sangat luar biasa, Zak. Bayangin, simple, cuma 2 rakaat loh. Ayolah, kita sholat bareng lah. Lu dengerin gue gak sih, Zak? Berisik, Li. Jadi kalah gue.
Zak, lu masuk ya. Iya, masuk aja, Li. Lagi ngapain lu? Nggak lihat, lagi main lah. Main apa sih itu, Zak? Biasalah, game gua. Tapi ini udah mau sholat zuhur, Zak. Ayolah, sholat dulu. Masih seru ah. Zak. Lu sadar gak sih, Zak? Selama ini sebenarnya tuh lu lagi diuji sama Allah. Ujian apaan sih, Li? Gue bisa main game, gue bisa belanja apapun yang gue mau. Dan gue punya kamar yang bagus. Itu namanya bukan ujian, tapi nikmat, Li. Gimana sih lo? Zak. Nih ya, orang yang sholat tapi sehat, orang yang mengaji tapi kesuksesan datang kepadanya, dan orang yang tidak bersedekah tapi rizkinya itu melimpah, itu tuh sebenarnya bukan nikmat, Zak. Itu tuh istidraj. Tahu nggak lo? Nih, di hadis juga dikatakan, bila kamu melihat Allah memberikan kepada hambanya perkara yang diinginkannya, padahal ia terus berada di dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah hal itu adalah istidraj, yaitu jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah untuk hambanya. Hadis riwayat Ahmad. Paham gak, Zak? Apa kata lo, Dewi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zak, udah azan zuhur tuh, ayo sholat lah. Iya udah duluan aja, gue masih seru. Yaudah, tapi inget ya, tetap harus sholat zuhur. Udah, gue duluan. Ya. Zak, siapa sih tuh? Salim banget. Ujian kata dia. Ujian nasional. Biasalah teman kecil gue, dia emang alim. Capek gue juga diingetin dia terus. Oh, apa sih dia? Sholat. Kan udah pernah. Gak guna banget lah sholat. Yaudahlah, lanjut ngegame aja kita. Kalah nih kan. Halo? Ya, dengan siapa? Halo Bapak, apakah benar ini dengan Bapak Joko? Iya, halo? Dengan siapa ya? Baik, begini Bapak, pinjaman Bapak dengan bank kami belum Bapak bayar selama 5 bulan ini. Mohon maaf, Mbak. Saya baru saja dipecat dari pekerjaan saya. Dan saya belum dapat pekerjaan yang baru. Jadi saya belum dapat melunasi pinjaman yang saya pinjam. Baik Bapak, begini Bapak, sudah banyak kami kasih waktu tambahan ya. Mohon maaf untuk kali ini tidak bisa. Maka dari itu, rumah dan aset Bapak yang lainnya terpaksa kami sita. Gak bisa gitu dong, Mbak. Halo? Halo? Mbak? Halo? Halo, Mbak? Ya, kenapa ya? Nak, sekarang kita udah gak punya apa-apa lagi, Nak. Maksudnya ya?
Jaga diri kamu baik-baik ya. Ayah! Assalamualaikum, Zak. Udah, Zak. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan ini. Apa sih, Dik? Lo tuh gak ngerasain apa yang gue rasain. Bokap gue baru meninggal. Sekarang rumah gue mau disita. Sekarang tuh gue udah gak punya apa-apa. Iya, Zak, iya. Gue tahu gue tuh gak ngerasain apa yang lo rasain. Tapi inget, Zak, kita tuh manusia. Dunia itu tuh hanya sementara, Zak. Titipan yang dikasih oleh Allah ke kita, itu tuh pasti akan diambil lagi sama Allah, Zak. Lo perlu inget itu, Zak. Dan satu lagi, kita ini tuh manusia, makhluk hidup, makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Hal itu tuh udah jelas, Zak. Kita itu manusia pasti akan mati, Zak. Sudah tertera di dalam Quran surat Al-Imran. Ayolah, Zak. Daripada lu sedih, mending lu doa buat bapak lu itu. Mau tau caranya, Li? Lu kan tahu, gue gak pernah ngaji. Ya udah, nanti gua ajarin ya. Apalah dunia? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah. Rasulullah SAW pun mengatakan dunia itu sangat hina. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, ketika itu Rasulullah SAW menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya dan berkata, siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalaupun ia hidup, kami tidak mau membelinya. Kenapa? Karena ia cacat, hai Rasulullah. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai? Kata Rasulullah, la dunya ahwan indallah min hada. Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini. Kita hidup di dunia sebentar, akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingat satu hadis riwayat Bukhari, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah cara kami kelompok doa ikhwan dalam menyampaikan dakwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Isu yang kami bawakan di dalam film ini adalah kisah pertemanan
seorang yang tersesat dengan seorang yang alim. Dengan adanya perkembangan teknologi, kebutuhan manusia dapat mudah terpenuhi, dan itu tergolong ke dalam nikmat. Tetapi tidak banyak orang yang pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya tokoh yang bernama Zaki di dalam film ini, ia terlalu sibuk dengan nikmat duniawi. Tanpa sadar, ia akan berada di dalam dunia yang kekal di akhirat nanti. Selama itu, tokoh Zaki sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, ia tidak menyadari hal itu. Tokoh Zaki, tokoh yang sering melakukan maksiat dan tidak beribadah. Namun, Allah memberikan kenikmatan kemewahan dunia kepadanya. Allah memberikan harta yang melimpah, padahal dia tidak pernah beribadah. Dan Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal dia tidak pernah sholat. Dan tokoh Zaki tidak pernah mendengar nasihat para ulama dan selalu saja melakukan maksiat yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Sisi baiknya, datanglah Ali, sahabat yang selalu mengingatkan Zaki kepada kebaikan. Dan di dalam film yang bertajuk Ingat ini, kami ingin menyadarkan kepada masyarakat betapa pentingnya mensyukuri nikmat Allah dengan senantiasa beribadah, melakukan kebaikan kepada sesama, dan selalu mengingat terhadap kematian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ikhwan yang mengusung sebuah konsep video yang menarik dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kami mengambil judul apa? Jadi judulnya adalah Ingat. Betul, ingat itu nanti punya makna filosofis yang sangat mendalam pastinya. Dan tentu kami mengusung berbagai permasalahan yang sudah dijelaskan juga oleh presenter kami. Tapi kami akan mendetailkan sedikit apa yang kami maksud. Jadi di sini Farij berperan sebagai apa? Kebetulan saya berperan sebagai Sang Zaki yang nggak suka agama. Tapi di realitanya moga-moga enggak. Iya apa enggak di realitanya? Enggak kan? Mudah-mudahan. Oke deh kalau gitu, ini dia si paling alim. Emang bener di aslinya alim. Coba kita kenalan dulu. Siapa namanya? Oke, perkenalkan saya Fawaz Abuzar. Di sini berperan sebagai Ali, yaitu seseorang yang alim dan sekaligus sahabat orang yang tersesat, yaitu si Zaki. Bener banget, Ali udah gitu alim ya harusnya gitu. Dan ini ada rekan saya satunya. Jadi apa dalam film, Pak Ang? Semua pengemis. Ya, saya dalam film tersebut saya berperan sebagai seorang pengemis dan juga ustadz yang sedang berceramah. Bener banget, dia di sini double job ya, ada pengemis dan juga jadi ustadz. Sangat berkebalikan, tapi nggak masalah, namanya kebaikan kan kita harus lakukan ke semua hal. Dan ini dia tokoh fenomenal kita yang nggak boleh dilupakan. Ada seorang, kayaknya nih paling dirindukan ya bakal nantinya. Siapa dong, kenalan boleh? Oke, perkenalkan nama saya Kila Arus Rianda. Jadi saya berperan sebagai Pak Joko. Pak Joko ini adalah bapaknya Zaki, di mana Zaki ini suka ngabis-ngabisin uangnya Pak Joko. Baik, kita mulai yang pertama, yakni adalah bagian awal yang akan dijelaskan oleh Farij. Silakan Farij. Terima kasih Aldo. Jadi untuk bagian awal itu diperlihatkan dua orang pemuda yang bernama dengan Ali dan juga Zaki. Jadi Ali adalah orang yang alim dan taat agama, sedangkan Zaki adalah orang yang merasa harta yang dimilikinya itu adalah bukan karena karunia Allah. Diperlihatkan pada adegan pertama saat azan subuh, Ali langsung bangun dan bergegas untuk melakukan ibadah subuh ke masjid, sedangkan Zaki tidak menghiraukan azan dan hanya melakukan kegiatan yang sia-sia. Dan kita masuk ke pembahasan bagian istidroj. Jadi apa itu istidroj ya? Istidroj itu
bisa kita katakan sebagai sebuah jebakan. Jebakan apa nih? Jebakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan dalam tokoh itu ada seorang namanya Zaki ya. Zaki itu kan diberikan kenikmatan, kelebihan dan juga harta yang berlimpah padahal dia nggak beribadah gitu kan. Itu termasuk ke dalam istidraj. Dan kemudian contoh-contoh konkret yang ditampilkan dalam film akan dijelaskan oleh Pak Ang. Oke, baik. Pada film tersebut terdapat suatu adegan di mana ada seorang pengemis yang sedang meminta-minta di jalanan. Kemudian terdapat dua orang yang sedang menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang pengemis tersebut meminta, kedua orang tersebut memberikan sebuah kertas. Lalu ketika seorang pengemis itu membukanya, ternyata itu hanya sebuah lelucon saja. Kedua orang tersebut itu tidak memberikan sebagian hartanya kepada pengemis. Tapi kan tidak salah juga, harusnya mereka memberikan sedikit hartanya kepada seorang pengemis tersebut. Dan itu juga bisa menjadi ladang pahala karena mereka bersedekah kepada pengemis. Jadi mereka hanya mementingkan kenikmatan tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Betul banget, yang namanya istidraj itu kan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan, ya itu sebuah ujian, tapi tidak ujian yang memberatkan, sifatnya itu ujian yang dikasih kesenangan, tapi sebetulnya untuk menguji. Jadi dalam film akan ditampilkan pula ujian-ujian nyata yang berupa kesengsaraan mungkin, dan kemudian juga yang membuat hati resah begitu ya di tokoh Zaki, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Kila. Oke, baik. Jadi di dalam film ini tokoh Zaki mendapatkan sebuah ujian yang nyata dengan bapaknya mendapatkan serangan jantung ketika bapaknya baru saja selesai menerima telepon dari bank di mana semua aset dan kekayaan dari bapaknya itu harus disita karena bapaknya belum bisa membayar hutangnya dan baru saja dipecat dari pekerjaannya. Nah, di sini Zaki terlihat sangat terpukul karena mendapatkan ujian yang begitu nyata dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah memanggil bapaknya ke akhirat. Tahu nggak sih siapa yang jadi suara debiturnya? Tebak-tebakan ya buat kalian guys di rumah. Oke. Akan ada juga penjelasan kematian lebih spesifik lagi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fawaz Abuzar. Oke. Jadi pada saat Zaki ini di puncak-puncaknya sombong, di puncak-puncaknya menghambur-hamburkan kenikmatan tanpa ia mensyukuri kenikmatan itu, adalah ujian nyata, yaitu bapak dari Zaki ini meninggal. Nah, barulah dia itu merasakan betapa sengsaranya dari awalnya si bapaknya ini meninggal, terus harta rumahnya akan disita oleh bank. Itu tuh adalah penderitaan yang nyata yang baru aja dirasain oleh si Zaki ini. Dan kalau soal kematian itu tuh sudah tertera di dalam Al-Quran, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi kita nih makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah yang memiliki nyawa pasti akan merasakan kematian, meninggal, karena emang itu hakikatnya manusia, hakikatnya makhluk hidup begitu. Dan di scene akhir juga ditampilkan bahwa tokoh Zaki yang awalnya dia tidak beribadah, tidak peduli sholat, tidak bersedekah, akhirnya tobat di scene akhir karena kejadian ujian yang nyata yang telah dialami. Nah, di Zaki itu mencontohkan bagaimana orang-orang yang awalnya tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena satu ujian yang membuat hidup dia hancur, akhirnya di dalam hatinya Allah berikan semangat, Allah berikan jalan untuk ia kembali lagi ke jalan Allah, jalan yang benar begitu. Dan kami
kelompok dua ikhwan ingin sekali mengingatkan kepada masyarakat dari film dakwah ini untuk selalu mengingat dan mensyukuri apapun yang telah Allah berikan. Karena sejatinya setiap orang itu memiliki masalah yang berbeda-beda dan juga memiliki kenikmatan yang berbeda-beda. Tapi tergantung dari seseorang itu, bagaimana dia menganggap atau menjadikan hal itu adalah kenikmatan atau kesengsaraan. Begitu. Oke, nah dalam film ini kan itu tokoh Zaki itu harus diuji dulu kesalahan baru dia mau taat kepada Allah. Nah kan seharusnya kita sebagai masyarakat muslim yang beriman dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita nggak usah nunggu dikasih ujian, nggak usah kita nunggu berbuat kesalahan, tapi kita harus benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kira-kira peran yang kita lakukan dan ajakan kepada masyarakat dari atas kasus-kasus yang mungkin simple ya tapi berdampaknya tuh besar, itu apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat gitu? Oke, jadi di dalam film itu kita membawa sekitar 3 materi. Yang pertama tentang sholat. Jadi kita di dalam film ini menjelaskan betapa indahnya, betapa spesialnya sholat subuh dilaksanakan berjamaah di masjid. Dan juga yang kedua itu tentang istidraj yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana dia sibuk tentang kenikmatan dunia tetapi tidak sama sekali beribadah kepada Allah. Itu yang kita pesankan agar masyarakat yang menonton film ini kembali ke jalan Allah dan mengingat betapa harusnya manusia ini bersyukur apapun yang telah diberikan oleh Allah. Nah, yang ketiga kita mengangkat yaitu tentang kematian, yang dimana semua orang ini pasti kan akan merasakan kematian. Jadi diharapkan masyarakat tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan kepada kematian saudaranya atau memang teman dekatnya. Jadi lebih baik kita mendoakannya daripada menangisinya. Begitu. Baik, Masya Allah, tabarakallah teman-teman ya. Kelompok kedua ikhwan sangat kita itu menyampaikan pesan dan ajakan tuh dengan cara-cara sederhana seperti ini film. Dan mudah-mudahan nanti film kami dapat tersampaikan maknanya kepada audiens masyarakat dan juga dapat menjadi sebuah jalan dakwah bagi kita sesama. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.